Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, hari ini ketemu lagi dengan Cak Don, tukang membaca pengalaman rohani teman yang mendapatkan sebuah tulisan. Dan tulisan ini masih melanjutkan yang kemarin tentang konsepnya Maha Mulia. Ya, apa itu? Walidat. Kalau kemarin ada judul Wakil Dat. Nah, sekarang ini ada judul Walidat sendiri. Dan semoga ini kita teruskan analisa, kali aja ada yang perlu dianalisa. Sepertinya Maha Pencipta sudah mulai merasakan kehadiran wakil zat di antara para Tuhan. Sepertinya Maha Pencipta sudah mulai merasakan kehadiran walidat di antara wakil zat di antara para Tuhan. Masih wakil. Maaf kehadiran kan wakil zat kan kemarin sebelum turun ke bumi ya. Wakil zat. Nah, sepertinya Maha Pencipta sudah mulai merasakan kehadiran wakil zat di antara para Tuhan. Jadi memang wakil zat kan kemarin sudah masuk di para Tuhan untuk menjadi seorang petugas Tuhan. Jadi awalnya seperti itu. Sudah menjadi petugas Tuhan, ketika mau masuk ke rancangan raga, maka petugas Tuhannya dihapus. Nah, ini yang harus kronologi ceritanya harus masuk dalam pengamatan juga. Pemahaman. Masuk di analisa. Kalau kita mau menganalisa kan mestinya kan tahu kronologi ya. Kebutuhannya ke alam itu apa, dianalisa dulu, awalnya kayak apa dia diciptakan, itu tahu kronologinya. Kalau tahu semuanya, kamu gampang memahami kenapa si walidat ini turun. Maha Pencipta memberi kabar kepadaku bahwa setelah seluruh Tuhan memasukkan aneka ragam power terbaiknya kepada rancangan raga, maka dia membutuhkan seorang wali Tuhan. Saya ulang lagi. Maha Pencipta memberi kabar kepadaku bahwa setelah seluruh Tuhan memasukkan aneka ragam power terbaiknya kepada rancangan raga, maka dia membutuhkan seorang wali Tuhan. Kunya siapa tadi? Alasan dari Maha Pencipta dikarenakan rancangan raga ini akan hadir sebagai seorang manusia. Saya ulang lagi, alasan apa itu? Membutuhkan seorang wali Tuhan, ya. Alasan dari Maha Pencipta dikarenakan rancangan raga ini akan hadir sebagai seorang manusia. Sifat-sifat manusia dan kodrat manusia harus berjalan sebagaimana mestinya. Harapannya sih si Maha Pencipta begitu, sifat-sifat manusia dan kodrat manusia harus berjalan sebagaimana mestinya. Di sana akan lebih mempermudah manusia ini untuk menjalankan kepemimpinannya. Dalam kurung yang diinginkan Tuhan. Sebagai seorang manusia. Harapannya begitu. Manusia ini itu siapa? Rancangan raga. Untuk menjalankan kepemimpinannya. Kepemimpinannya bagaimana? Yang diinginkan Tuhan. Sebagai seorang manusia. Apabila power terbaik Tuhan masuk ke dalam raga, ini harus masuk ke ilustrasi. Apabila power terbaik Tuhan masuk ke dalam raga, dan raga merasakan menjadi Tuhan, itu tidak akan diterima oleh manusia di bumi.
kecuali apabila seluruh bumi telah mengenal Tuhan, ceritanya akan lain lagi. Kecuali apabila seluruh bumi telah mengenal Tuhan, ceritanya akan lain lagi. Loh, itu sampai ngono, kecuali ya. Tapi sampai kapan manusia di bumi itu enek siji gak ngono paling ya nganu ya. Ceritanya nggak akan lain lagi ya. Aku merasa bahwa Maha Pencipta merasakan wakil dat. Aku siapa? Maha Mulia merasakan bahwa Maha Pencipta merasakan wakil dat. Tetapi bahasanya lain lagi, yaitu wali Tuhan. Aku jadikan ini sebagai kesempatan juga untuk menjawab apa yang diinginkan oleh Tuhan Pencipta. Aku jadikan ini sebagai kesempatan juga untuk menjawab apa yang diinginkan oleh Tuhan Pencipta. Tuhan Pencipta menginginkan apa? Bahwa setiap konsep Tuhan harus ada wali Tuhan. Aku mempunyai juru fungsi Tuhan baru. Namanya wakil dat, kataku. Ku siapa? Maha Mulia. Aku mempunyai juru fungsi Tuhan baru. Namanya wakil dat, kataku. Aku butuh wali Tuhan. Jelas Sang Pencipta. Apabila aku berikan wakil dat kepadamu, apakah itu menyelesaikan permintaanmu? Berikan padaku bila sudah berada pada tangan-tangan Tuhan, maka namanya akan menjadi wali dat. Nah, berikan padaku bila sudah berada pada tangan-tangan Tuhan, maka namanya akan menjadi wali dat. Begitu model apa runtutannya ya. Kalau dari Maha Mulia bahasanya, apabila aku berikan wakil dat kepadamu, mu siapa? Maha Pencipta, apakah itu menyelesaikan permintaanmu? Jawabnya si Maha Pencipta, berikan padaku. Bila sudah berada pada tangan-tangan Tuhan, maka namanya akan menjadi wali zat. Itu urutannya ya. Urutan dari wakil zat menjadi wali zat. Wali zat adalah sosok yang akan menjawab setiap persoalan Tuhan. Bayangkan membuat satu konsep, satu sosok yang akan menjawab setiap persoalan Tuhan. Tuhan punya persoalan, tapi yang menjawab adalah satu sosok. Keren nih, karangannya si Maha Mulia. Ya. Nah, menurut saya sih Maha Mulia ini mau melempar, karena banyak yang ya gak keluh kesah sih. Saya kepingin ada yang bisa menjawab persoalan Tuhan. Jadi menjawab dengan sebuah ciptaan. Maha Mulia. Keren Maha Mulia ya. Wali zat adalah sosok yang akan menjawab setiap persoalan Tuhan. Apabila banyak persoalan Tuhan tidak menemui titik temu, apabila banyak persoalan Tuhan tidak menemukan titik temu, maka ada walinya. Baru tahu ada wali Tuhan ya. Ternyata baru tahu Tuhan punya di bawah kewalian ternyata. Apabila banyak persoalan Tuhan tidak menemukan titik temu, maka ada walinya.
Aku pikir Maha Pencipta tahu tentang konsep wakil dat yang pernah aku buat. Aku pikir Maha Pencipta tahu tentang konsep wakil dat yang pernah aku buat. Sebab sebelumnya aku mencuri rancangannya. Oh, pencuri juga ternyata. Sebab sebelumnya aku mencuri rancangannya. Siapa yang mencuri ini? Belum terdengar ada penjara di sana. Belum ada polisi Tuhan ya. Belum ada ya. Coba kalau mencurinya pada saat sekarang. Oh, tapi sekarang di lingkungan Tuhan belum terkenal ada polisi Tuhan. Saat aku bawa sosok walidat kepada rancangan raga, Maha Pencipta terkejut bahwa rancanganku di luar dugaan. Telanjur dia mensepakati apa yang aku katakan. Telanjur dia mensepakati apa yang aku katakan. Dia menerima dan meminta aku untuk menyerahkan walidat. Kan dia ngono, berikan kepadaku tadi kan ya? Telanjur dia mensepakati apa yang aku katakan. Dia menerima dan meminta aku untuk menyerahkan walidat. Sementara walidat ini menurut pandangan Maha Pencipta terlalu sempurna. Padahal kemarin prosesnya belum sempurna. Ya, tentang walidat ya. Semua. Ayo 5 nominasi. Gitu aja sudah dianggap sempurna sama Maha Pencipta. Wow, di luar dugaan ya. Wah, nanti ada Tuhan yang malu menceritakan masalahnya, perbedaannya kepada wali. Begitu. Sang Maha Pencipta telah mengunci kotak perhitungannya. Kotak perhitungan itu apa? Rancangan raga. Sang Maha Pencipta telah mengunci kotak perhitungannya. Di sana seluruh konsep kemahaan Tuhan telah berkumpul. Di sana seluruh konsep kemahaan Tuhan telah berkumpul. Di sana di mana? Di rancangan raga. Seluruh konsep kemahaan Tuhan telah berkumpul. Telah berkumpul itu artinya masuk di dalam rancangan raga, tidak berbaris. Ya. Berkumpul, berbaris untuk masuk. Nah, kan beda ya. Ya berkumpul, sama-sama berkumpul. Tapi nang kono tidak berbaris untuk masuk. Tapi ini sudah masuk. Kemudian dikunci oleh Maha Pencipta. Oh, berarti masuk kan? Kemudian dikunci oleh Maha Pencipta. Wes masuk kabeh. Segala konsep akan diramu menjadi satu pada raga itu. Segala konsep akan diramu menjadi satu pada raga itu. Kalau diramu, segala konsep akan diramu menjadi satu pada raga itu. Berarti konsep-konsep itu diramu menjadi satu. Terkoordinasi atau bagaimana, ini kan sudah maknanya macam-macam. Segala konsep akan diramu menjadi satu pada raga itu. Yang jelas banyak konsep yang masuk selalu di situ dibenahi oleh raga, rancangan raga. Sebab Sang Maha Pencipta sempat merasakan ragu terhadap walidat. Sebab Sang Maha Pencipta sempat merasakan ragu terhadap walidat. Sebab Dia yang mengantar walidat masuk pada rancangan yang terakhir setelah kotak tersebut berisi 100%. Sebab Dia yang mengantar. Dia siapa ini? Mamulia. Sebab Sang Maha Pencipta sempat merasakan ragu terhadap walidat. Sebab Dia mengantar walidat masuk pada rancangan yang terakhir setelah kotak tersebut berisi 100%. Di bayangan Sang Maha Pencipta bahwa dengan adanya walidat yang di luar gambarannya,
Apabila konsep raga sudah penuh, maka walidat tidak dapat bekerja secara dominan kepada raga. Apabila konsep raga sudah penuh, maka walidat tidak dapat bekerja secara dominan kepada raga. Aku Sang Maha Mulia tidak menghendaki seperti itu. Aku juga ingin memuliakan Tuhan dan juga ingin tidak memuliakan Tuhan. Ya, satu tempo ingin memuliakan, satu tempo males. Semua akan dilakukan oleh walidat karena walidat sebelumnya telah mahir mengenal Tuhan. Aku yakin saat dia masuk pada tubuh raga, dia akan tahu apa yang harus dia lakukan. Maaf, sempat membuat khawatir. Tapi mari kita sama-sama yakin bahwa walidat memang mengenal Tuhan dengan baik. Berarti Tuhan ini butuh yakin. Kan di tulisannya ini maaf, sempat membuat khawatir. Tapi mari kita sama-sama yakin bahwa walidat memang mengenal Tuhan dengan baik. Ini ungkapan maha pencipta. Iya. Tuhan masih mempunyai kewenangan untuk memanggil walidat apabila walidat melakukan perbuatan di luar batas urusan-urusan Tuhan. Walidat tetap mengakui dan menghormati Tuhan. Dan itu yang terjadi. Tetap mengakui dan menghormati Tuhan. Ingat, walidat tetap mengakui dan menghormati Tuhan. Judul anak-anak Tuhan bawahnya walidat. Telah kita ketahui sebelumnya bahwa Tuhan Maha Mulia mengeluarkan banyak sinar kemuliaannya yang diberikan kepada para Tuhan. Telah kita ketahui sebelumnya bahwa Tuhan Maha Mulia mengeluarkan banyak sinar kemuliaannya yang diberikan kepada para Tuhan. Jadi Maha Mulia memberikan sinar kemuliaan kepada itu diemplok, tak langsung meresap, terus apa, sebesar berapa sinar kemuliaannya yang diberikan kepada Tuhan. Berarti dia stok cahaya kemuliaan. Selanjutnya sinar-sinar itu akan kembali menemui Tuhan. Nah ini, selanjutnya sinar-sinar itu akan kembali menemui Tuhan Sang Maha Mulia untuk memberikan kemuliaan yang lebih utuh atau sempurna. Sinar yang diberikan kepada Tuhan, setelah itu kembali kepada Maha Mulia, setelah itu Maha Mulia memberikan sinar yang lebih utuh. Setelah walidat diturunkan dengan rancangan raga yang sudah jadi, dan walidat dikenal oleh sinar-sinar kemuliaan yang sebelumnya telah turun terlebih dahulu. Jadi sinar-sinar kemuliaan ini sudah turun ke bumi sebagai petugas Tuhan atau anak-anak Tuhan. Jadi itu turun lebih dahulu. Sinar-sinar kemuliaan yang telah bekerja di seluruh alam, mereka melihat ada sinar baru yang lebih terang dan sama dengan dirinya. Seketika sinar-sinar kemuliaan seperti terhubung satu sama lain dan membuat sinar kesatuan dengan walidat. Mereka siapa? Sinar-sinar yang disebarkan. Sudah menyebar di alam semesta, sudah menjadi petugas Tuhan atau anak-anak Tuhan. Mereka serasa mendapatkan power utamanya atau inangnya. Dulu kalau power utamanya siapa? Maha Mulia. Ketika sinar-sinar kemuliaan menyatu pada walidat, terjadi penghalang. Jadi sinar itu mau menyatu, ada sesuatu penghalang. Sebab walidat belum banyak hafal medan yang ada di bumi.
Sedangkan sinar-sinar kemuliaan tahu lebih dahulu. Sedangkan sinar-sinar kemuliaan tahu lebih dulu. Istilah Bapa dikatakan oleh salah satu sinar kemuliaan yang ada di alam. Saking besarnya sehingga dirasanya bahwa sinar baru yang turun atau walidat harus dihormati, dan turunnya seperti memberikan kerinduan kepada anak-anak Tuhan. Dia memanggil Bapa. Sinar-sinar kemuliaan betul-betul mengamati apa yang terjadi saat itu. Dalam kurung, proses diturunkannya walidat. Walidat diturunkan ke bumi pertama kali sebelum rancangan raga diturunkan. Hal itu dikarenakan walidat akan menemui sinar-sinar kemuliaan yang telah bekerja. Di sana sinar-sinar kemuliaan mengambil power dari walidat, dan walidat mengambil informasi dari sinar-sinar kemuliaan. Itulah yang membuat walidat dikenal oleh sinar-sinar kemuliaan. Salah seorang dari mereka yang menyebut bahwa dia adalah sosok Bapa, yaitu pelayan Tuhan laki-laki. Jadi ada salah seorang ya yang menyebut dia itu sosok Bapa, itu adalah pelayan Tuhan. Ini nama. Nama pelayan Tuhan itu nama. Ya biasanya melayani Tuhan. Istilah nama. Oh ya istilah yang mau. Salah seorang dari mereka yang menyebut bahwa dia siapa? Anak itu, sinar itu. Salah seorang dari mereka yang menyebut bahwa dia siapa? Walidat. Salah seorang dari mereka yang menyebut bahwa dia adalah sosok Bapa, yaitu pelayan Tuhan laki-laki. Pelayan ini sedang menjalankan tugasnya melayani Tuhan Maha Mulia. Sinar-sinar kemuliaan diajarkan untuk mengenal Tuhan Maha Mulia sebagai seorang Bapaknya. Makanya sinar-sinar kemuliaan, siapa sinar-sinar kemuliaan? Anak Tuhan diajarkan untuk mengenal Tuhan Maha Mulia sebagai seorang Bapaknya. Kalau dulu melihat siapa? Maha Mulia itu sebagai Bapak dari sinar-sinar kemuliaan. Karena harapan dari Tuhan Maha Mulia agar sinar-sinar kemuliaan selalu ada bersamanya. Ini Bapak yang bertanggung jawab, betul ya? Ya, karena harapan dari Tuhan Maha Mulia agar sinar-sinar kemuliaan selalu ada bersamanya. Wah, mulia banget Tuhan ini. Sampai anaknya ojo sampai ninggal, padahal wis masih awakmu metu teko kene gak apa-apa anakku cek akeh. Kan pas krosekane kan ngono biyen ya. Kon metu gak apa-apa anakku cek akeh. Itu gayane ngeculno tapi narik. Nah, itu gayane Maha Mulia. Walidat turun dan saat itu sinar-sinar kemuliaan belum mengetahui siapakah sosok itu. Tapi mereka menjadi saksi atas proses turunnya walidat. Pelayan Tuhan mengamati dari Tuhan Maha Mulia seperti berjalan menuju ke bumi. Sedangkan dia harus melayani Tuhan Maha Mulia. Kemudian Maha Mulia mengabarkan kepadanya, dia bukan aku, tapi dia adalah walidat. Walidat mengetahui apa-apa yang belum kalian ketahui. Aku membuatnya terlebih dahulu sebelum kalian. Tapi kalian dulu yang jadi ciptaan. Aku membuatnya terlebih dahulu sebelum kalian. Jadi bahannya sudah dibuat lebih dahulu daripada sinar-sinar kemuliaan. Tapi secara ciptaan, petugas Tuhan itu diciptakan terlebih dahulu. Tapi walidat belum masuk ke area ciptaan.
Aku membuatnya terlebih dahulu sebelum kalian. Tapi kalian dulu yang jadi ciptaan. Sengaja aku begitu, agar walidat dikelilingi oleh sinar-sinar kemuliaanku. Ya, kamu, ya sinar-sinarku yang lain. Setelah dia kembali, aku akan memperkenalkan dia kepada kalian, agar kalian tahu apa yang ingin aku rencanakan. Jelas Maha Mulia. Ini walidat kan proses turun ke bumi kan. Setelah dia kembali, aku akan perkenalkan dia kepada kalian, agar kalian tahu apa yang ingin aku rencanakan. Jelas Maha Mulia. Walidat turun ke bumi hanya sebentar untuk mengikat sinar-sinar kemuliaan saja. Jadi turun untuk mengikat sinar-sinar kemuliaan saja. Setelah itu dia harus kembali ke hadapanku. Saat dia kembali dia berkata, dia siapa? Walidat. Sudah semakin jelas kalau aku harus berbuat sesuatu agar Tuhan tidak salah. Kata walidat. Aku kumpulkan seluruh sinar-sinar kemuliaan agar bersama-sama mengenal tentang rancanganku yang satu itu. Pelayan aku perintahkan untuk memanggil sinar-sinar kemuliaan. Mereka berkumpul di hadapanku dan menunggu beritaku. Wes, walidat bari teko bumi, Nenek Maha Mulia mengatakan seperti itu. Rancangan berikutnya sinar-sinar kemuliaan dipanggil di hadapan Maha Mulia untuk berkumpul ya menunggu berita dari Maha Mulia. Sambil aku lihat Maha Pencipta sedang sibuk mempersiapkan rancangan raga dan membenahi bungkusnya. Waktu kejadian itu si Maha Mulia melihat Maha Pencipta sedang sibuk mempersiapkan rancangan raga dan membenahi bungkusnya. Dia tidak dibantu oleh siapapun. Aku juga tidak ingin membantunya. Nanti bila aku bantu akan tambah tidak selesai. Rusak soalnya. Rusak. Mesti ditambah yakin. Aku hanya sibuk memikirkan kapan walidatku kini dimasukkan kepada kotak Maha Pencipta. Nah, itu sambil pas diilustrasikan dia kumpul di si anak-anak Tuhan di Maha Mulia nangkun ndelok Belum hari. gak ada bantu. Percuma deh bantu. Iki paling nangkun di batinnya ya. Di batinnya. Harus bareng ngono ngono baru iki si Maha Mulia menghadapi anak-anak Tuhan. Saya menangkap ilustrasi itu. Nah. Maha Pencipta mesti bilang, Maha Mulia bilang, sowi. Gitu. Ya. Wes bareng ngelirik Maha Pencipta balik menghadapi anak-anak Tuhan. Sinar-sinar kemuliaan berkumpul padaku dan itu kan kayak nggak ada hubungannya kan, dipotong dengan begitu, dihubungkan dengan alinea yang pertama, alinea di atasnya, di bawahnya, atas kan berarti, bukan di bawah ya. Atas. Sinar-sinar kemuliaan berkumpul padaku dan siap untuk mendengarkan berita baru. Nah, tadi kan dikumpulkan di hadapan Maha Pencipta untuk mendengarkan berita dari Maha Mulia, ya, di Maha Mulia untuk mendengarkan berita. Satu sama lain saling menceritakan pengalaman dan yang lain menghargai. Hingga aku bercerita kisah tentang seorang bapak dengan anak-anaknya. Aku membuat cerita itu. Sebenarnya memisahkan aku dengan sinar-sinarku sendiri. Mereka banyak yang belum sadar tentang ceritaku. Hingga aku sampaikan secara terang-terangan bahwa cerita itu adalah cerita kita semua. Tuhan sebagai bapaknya, sinar-sinar kemuliaan sebagai anak-anak Tuhan, dan ciptaan yang lain sebagai saudara Tuhan
dalam cerita itu memang aku gambarkan bagaimana hubungan antara bapak, anak, beserta saudara-saudaranya. Semenjak saat itu, cerita itu terngiang-ngiang di rasa mereka. Akhirnya untuk memanggil seorang Tuhan, mereka sering menyebutku sebagai Bapak. Dan mereka memanggil mereka sendiri dengan sebutan anak-anak. Jadilah keluarga kecil di wilayah Tuhan Maha Mulia. Cuma di Tuhan-Tuhan yang lain nggak ada cerita begini ya. Enak yang Maha Agung, cuma satu aja itu paling ya. Maksudnya nggak sedramatis ini. Iya, Maha Agung kan ya si Isa nyeluk Tuhannya kan sebagai Bapak. Maha Agung kan diceluk begitu. Walidat belum tampak dan masih berada di balik Tuhan Maha Mulia. Namun di antara anak-anak Tuhan, hanya pelayan Tuhan yang mengetahui tentang sosok di balik Tuhan Maha Mulia atau walidat. Jadi ada satu dari anak Tuhan, ya, yang laki-laki sebagai sosok Bapak yang akan datang. Cuma itu aja yang tahu, yang lainnya belum tahu. Tapi sudah ketemu di bumi. Oh, ketemunya di bumi ya? Iya tadi. Diturunkan ke bumi. Baru sadar Adewe. Iya. Untuk mengikat tadi. Iya, mengikat tapi turunnya di bumi. Di bumi. Karena kan sudah terlanjur disebar. Iya. Dia disebar. Kan disebar di alam. Nah, Tapi si walidat ini kan turunnya di bumi. di bumi. Untuk mengikat sinar-sinar itu. Iya. Di punjeri. Kenapa nggak turun di Jupiter, di Merkurius, Mars, Neptunus, Uranus, Titanus? Di bumi. Nah, itu salah satu. Kenapa di bumi? Nah, I know. Ya jelas bumi kan adalah pengendali alam semesta. Makanya turunnya di bumi. Aku akan mengabarkan ini semua kepada anak-anak Tuhan apabila Tuhan Maha Pencipta telah mengambil walidatku, dan anak-anak Tuhan akan bertemu dengan walidat saat mereka bekerja di alam, dalam kurung kecuali pelayan Tuhan. Si pelayan Tuhan ini selalu bersama dengan Maha Mulia. Mungkin arek-arek walaupun menjadi anaknya Maha Mulia pernah mencari enggak sosok laki-laki ini yang selalu bersama dengan Maha Mulia. Kapan-kapan goleki gak apa-apa. Awakmu diceritakno meneh, biyen gak nyandak nek awakmu itu selalu berada menjadi pelayan Tuhan di samping Maha Mulia. Makanya si anak laki-laki ini selalu mengamati tentang selalu mengamati perjalanan walidat itu. Judulnya Sudah Waktunya. Terusannya Sudah Waktunya titik. Ini sudah waktunya itu enek bayangan kemana ya? Apa sudah waktunya ini turun ke bumi si walidat ini? Wayai. Sudah waktunya. Ya, sudah waktunya. Oh, sudah. Ya sudah waktunya. Ayo, aku akan datang. Maha Pencipta menungguku di tempatnya, berada di samping kotak perhitungan yang telah Dia buat. Kok dari satpam? Berada di samping kotak perhitungan yang telah Dia buat. Samping nggak bisa begini. Enteni siapa sing gurung lumpuhno ya. Atau enek yang terlambat atau enggak. Aku datang membawa walidatku.
kami datang berdua saja. Jadi itu ciptaannya berdua saja ya. Dan tidak ada yang mengikuti. Berarti dua-duanya kayak berjalan aja ya. Atau terbang atau bagaimana yang jelas Maha Mulia sama Walidat datang berdua. Aku melihat kotak perhitungan yang disiapkan oleh Maha Pencipta begitu cermatnya. Hingga apabila ada Tuhan yang datang atau ciptaan yang datang, tidak mampu menembus apa isi dari kotak tersebut. Tapi aku bawa Walidat. Kayaknya dia yang akan dikasih kesempatan oleh Maha Pencipta untuk mengetahui apa yang ada pada kotak tersebut. Walaupun tidak diizinkan, aku tahu Walidat sangat cerdik untuk mengetahui segala hal tentang Tuhan. Aku berikan kepada dia. Aku berikan kepada dia, Maha Pencipta. Aku yang bilang terima kasih, dan dia tidak. Malah ngkai sing ngomong bilang terima kasih malah Maha Mulia. Anjing saking kebajute Maha Pencipta nggak bilang terima kasih. Aku yang bilang terima kasih dan dia tidak. Karena merasa tidak ini. Aku ingin menjadi saksi untuk dimasukkannya Walidat pada rancangan raga. Pas dilebokno si Maha Mulia keping tahu. Piye kok? Apa ulahe Walidat itu? Karepe kan ngono, si Maha Mulia ya karepe. Tapi aku tidak diberi izin. Nanti kalau sudah jadi, baru aku diizinkan untuk melihatnya. Jadi si Walidat ini nggak langsung dimasukkan ke kota. Aku siapa? Maha Mulia. Menghargai apa yang menjadi keputusan Tuhanku. Jadi Maha Mulia menghadapi Maha Pencipta juga menganggap sebagai Tuhan. Ini yang kadang-kadang jarang terpelajari. Aku menghargai apa yang menjadi keputusan Tuhanku. Aku juga tidak berat apabila tidak mengetahui proses bagaimana Walidatku dimasukkan pada rancangan raga. Kata Tuhan yang lain, mereka diizinkan untuk melihat bagaimana power terbaik mereka dimasukkan pada kotak perhitungan. Ternyata ada diizinkan. Ini sawangane si Maha Mulia protes. Iya ini diizinkan adewe kok enggak. Tapi dia enggak apa-apa. Nanti Walidat kan akan bercerita kepada saya. Ada yang dimasukkan tapi nang kono kan gak gawe apa? Resek paling ya. Oleh delok. Nah, nek Walidat nang kono apa? Maha Mulia nang kono kemungkinan gawe resek. Sedangkan Maha Pencipta pilih kasih kepadaku. Aku tidak diperbolehkan. Tapi aku tidak masalah. Maha Pencipta memberi alasan kepadaku bahwa rancanganku tidaklah sembarangan. Iku cek ngedem-ngedem atine Maha Mulia. Ciptamu lho gak sembarangan. Makan gak sembarang tak lebono wis ngelio sik. Rancanganku dapat menjawab rancangan Tuhan yang lain di dalam kotak perhitungan. Biar aku nanti mendapatkan kejutan darinya. Karena rancanganku yang mungkin tidak terduga oleh Tuhan-Tuhan lainnya. Aku sendiri juga tidak paham dengan apa yang akan dilakukan oleh Maha Pencipta. Hanya aku yakin satu hal, Walidat mengenal Tuhan. Dalam kurung, rancangan raga telah selesai, Walidat menjadi pengantar rancangan raga dan menyatu pada raga. Terbentuklah seorang manusia, yaitu Doni. Ya, aku memang bukan Maha Pencipta yang bisa menciptakan ciptaan. Sehingga semua ide yang telah diberikan kepada Maha Pencipta, dialah yang berhak menentukan manusia apa jadinya. Hasilnya akan dinikmati bersama-sama. Aku diberitahu olehnya tentang bagaimana Walidat saat dihadapkan
dengan kotak perhitungan atau rancangan raga. Aku diberitahu olehnya tentang bagaimana walidat saat dihadapkan dengan kotak perhitungan atau rancangan raga. Wah, ini ide yang bagus. Tapi Maha Pencipta terlambat. Apabila ini dipercepat, akan lebih bagus lagi untuk menata dunia, kata walidat. Dijawab ambek, ini kan ceritane walidat ambek Maha Pencipta. Iki pengalaman ini ya ditulis sama Maha Pencipta kan ya. Tapi kan nggak langsung ditulis berdasarkan ingatan nih Maha Pencipta. Iki mau tulisannya Maha apa jenis walidat ngomong begitu, dijawab sama Maha Pencipta kan. Kamu tahu bahwa untuk menciptakan sebuah ciptaan tidak langsung jadi. Sebagai Tuhan perlu mengetahui apa yang menjadi kekurangan pada ciptaan sebelumnya. Sedangkan setiap ciptaan yang baru untuk menyempurnakan ciptaan yang lama. Yang baru ya menyempurnakan ciptaan yang lama. Akhirnya semua bisa seimbang dan menjadi terbenahi. Aku ingin tahu kamu sebagai seorang walidat. Bagaimana kamu cara berpikir tentang Tuhan dan tentang ciptaan yang menyempurnakan Tuhan. Kamu akan mendapatkan jawabannya setelah kamu bekerja pada raga doni. Kenali ragamu. Jadi raganya si walidat itu bernama doni. Ini sebuah sebutan. Cari Google aja ya. Doni itu artinya apa? Dan berdamailah dengan dirinya. Berarti Maha Pencipta ngomong sama walidat ini, kayaknya raganya juga nggak berdamai juga dengan walidat ya. Nah, akhirnya ada bahasa, dan berdamailah dengan dirinya. Berdamailah dengan sekelilingnya. Terimalah kamu sebagai walidat yang berada pada raga manusia. Jangan dialihkan, kata Maha Pencipta. Itu omongannya Maha Pencipta kepada walidat. Aku mau dengan caramu memberitahuku bagaimana aku harus bekerja. Aku punya syarat. Akunya siapa ini? Walidat. Izinkanlah aku mengubah namaku sebagai walidat dan hanya menjadi manusia doni saja. Jadi ada satu permintaan dari walidat. Jadi permintaannya apa? Saya ulang lagi. Aku mau dengan caramu memberitahuku bagaimana aku harus bekerja. Aku mau dengan caramu memberitahuku bagaimana aku harus bekerja. Aku punya syarat. Izinkanlah aku mengubah namaku sebagai walidat. Dan hanya menjadi manusia doni saja. Jawab Maha Pencipta, aku izinkan. Tapi kamu harus berjuang menjadi manusia doni. Berarti walidat ini untuk menjadi manusia yang bernama doni itu harus berjuang. Kamu tidak akan berhasil menjalankan persyaratanmu itu sebelum semuanya kamu antar kembali kepada Tuhan. Berarti walidat belum berhasil berarti ya. Kamu tidak akan berhasil menjalankan persyaratanmu itu sebelum semuanya kamu antar kembali kepada Tuhan. Itu sulit. Tapi mereka yang mudah. Aku ucapkan terima kasih yang kedua kali kepada Maha Pencipta. Aku rasa dia juga membimbing walidat. Selamat menikmati kehadiran walidat untuk seluruh para Tuhan-Tuhanku. Lembaran selanjutnya. Persiapan-persiapan ini
ada dan raga persiapan tulisan ini ada. Persiapan tulisan ini ada dan raga walidat yaitu doni juga sudah ada. Nah, persiapan tulisan ini ada dan raga walidat yaitu doni juga sudah ada. Tempat walidat sudah berada di dalam raga. Walidat pun juga ada di raga. Namun, untuk mengenal bahwa raga adalah walidat, harus menjalankan sedikit susunan acara. Ya, itulah proses penobatan walidat yang disaksikan oleh raga sendiri. Lalu mimpi itu ya. Selama ini saat berada di raga, walidat banyak mempelajari tentang raganya. Dia juga mempunyai kesempatan untuk membawa raganya akan jadi seperti apa. Tadi pikirannya, iki tak apa ya rogone iki ya. Enaknya rogone dijadikan apa ya? Proses penobatan walidat telah dirancang dan dibantu oleh Maha Mengatur agar tidak terjadi salah pemahaman kepada raga. Kalaupun itu terjadi, Maha Mengatur telah berusaha dengan baik. Saat itu juga aku sibuk memanggil anak-anak Tuhan. Dan aku beritakan kepada mereka bahwa wakil Bapa akan turun ke bumi. Nanti tolong ditemani wakil Bapa itu. Jadi Maha Mulia juga ngomongin ini anak-anak Tuhan. Mereka semua berkumpul dan mempersiapkan apa yang dikatakan Tuhan Maha Mulia. Sambutlah wakil Bapa, agar wakil Bapa percaya dengan dirinya. Sambutlah wakil Bapa, agar wakil Bapa percaya dengan dirinya. Berarti bapaknya gak yakin, ya kok nyambut ya. Berarti untuk membuat yakinnya walidat ini memang butuh bantuan juga. Soalnya bapaknya juga tidak yakin akan dirinya. Aku mengajak mereka berpesta kecil di tempatku, sambil mereka memakai pakaian yang rapi, juga membawa power terbaiknya untuk menyambut wakil Bapak. Pesanku, jangan malu-maluin Bapak. Kami bertiga bersiap-siap untuk menyadarkan raga tentang walidat. Kami bertiga itu Maha Mulia, Maha Pencipta, Maha Mengatur. Ya. Aku yang membuat pesta. Maha Mengatur yang menyampaikan kepada raganya. Dan Maha Pencipta yang mengkondisikan raga agar tidak menyangkal tentang suasana ini. Saya bayangkan 3 orang. 3 orang, situ ngatur ya. Situ rogone dicowekel aja sampai nandi ya. Situ membuat pesta. Wis bayangno dhewe iku. Iku mau aku yang membuat pesta, Maha Mengatur yang menyampaikan kepada raganya, Maha Mengatur menyampaikan kepada raganya, kate nyampe nang kono, rogone wis dicekeli. Maha Pencipta. Dan Maha Pencipta yang mengkondisikan raga agar tidak menyangkal tentang suasana ini. Kalau cocok karakternya. Sing mampu terus dipaksa nang kursi sapa Mas? Ambo kok sapa ya? Ya iki paling mau. Ayo, Nandi, ayo kacane Nandi ngene ya. Angel iki muncul mulai. Walidat pun juga akan berusaha dalam hal ini. Jadi walidate ya berusaha. Iki sing mengkondisikan raga kan ya. Oh. Bisa dikatakan bahwa rancangan tentang walidat pertama kali dikenal oleh 3 Tuhan ini. Mereka yang tahu lebih dulu tentang walidat, yang lain menyusul saat walidat itu sudah bekerja. Oh, 3 ini ya. Jadi tambahan Maha Mengatur, Maha
mulia dan maha pencipta. Yo, mesti mampu kita mesti tahu sing nyiptakno ya. Iya. Mengatur yang mengatur semua rancangan itu, rancangan raga. Tapi kan kawan itu Mas. Iya. Melalui mimpi. Diumumkannya tentang walidat kepada seluruh Tuhan, bahwa mereka menyadari rancangan Tuhan Maha Mulia berupa sinar kemuliaan yang datang kepada mereka, dalam kurung para Tuhan-Tuhan, yang pada saat itu dikenal sebagai petugas Tuhan. Para Tuhan menganggap konsep Maha Mulia sama dengan konsep Tuhan-Tuhan yang lain, yaitu sama-sama mempunyai peran di raga. Cuma para Tuhan-Tuhan yang lain tidak teliti. Pekerjaan walidat sudah terbiasa untuk mengamati kekurangan Tuhan. Ini akan terus berkembang sesuai pemahaman dari para Tuhan. Jadi Tuhan memahami apa, walidat ya mencoba menganalisa. Mereka yang memahami tentang walidat adalah Tuhan yang ingin dibenahi. Kemampuan Tuhan akan semakin meningkat. Bila Tuhan mendapat evaluasi dari Tuhan lain, kemungkinan ada peningkatan, tapi sedikit. Kemungkinan Tuhan dapat evaluasi dari Tuhan lain, ada peningkatan, tapi sedikit. Berbeda dengan ciptaan. Apabila ciptaan yang mengevaluasi Tuhan, maka kemampuan Tuhan akan meningkat lebih hebat. Berarti perkembangan tentang Tuhan itu disempitkan. Ya. Iya. Peningkatannya sedikit karena ada satu pola pikir bahwa kita nggak perlu bicara tentang Tuhan, apalagi mengevaluasi Tuhan. Sopo sing gawe konsep iki. Berarti itu orang itu memang sengaja tahu tentang ketuhanan. Ketuhanan akan meningkat kalau ada evaluasi dari ciptaan. Wah, ini. Itu. Sopo yang kata-kata iki sampai dipercayai ambek menungso yang mempunyai power yang luar biasa. Apalagi evaluasinya dari manusia tentang Tuhan. Saiki gak oleh jangan berpikir tentang Tuhan zat Allah. Berpikirlah tentang ciptaan Tuhan. Iku wis dobol apa meneh mikir Tuhan. Itu kan sudah masuk di kalangan manusia. Sistem sudah itu, Mas. Nah, itu akhirnya peningkatan Tuhan agak lumayan lambat. Fase-fase walidat. Walidat yang telah diakui oleh anak-anak Tuhan, walaupun belum terakui pada raga, akan mengalami beberapa fase. Jadi walidat ini sudah diakui oleh anak-anak Tuhan. Belum terakui pada raga. Oke, fase pertama. Walidat bersama raga. Walidat bersama raga akan bekerja mengenal tentang diri masing-masing. Jadi walidat kata ke robo ini untuk mengenal diri masing-masing dulu. Disinilah proses penyatuan akan semakin melekat. Jadi proses penyatuan antara raga dengan walidat. Terjadinya banyak pertentangan dan atau konflik yang ada akan terlewati pada fase pertama. Dikatakan menyatu apabila raga telah menerima secara sadar dan langsung bahwa walidat sedang bekerja pada dirinya. Sampai saat ini gak sadar-sadar kok ya. Raga yang menerima akan menghapus hambatan atau sekat walidat untuk memperbaiki Tuhan dan ciptaan. Tapi polanya sudah seperti itu. Raga yang menerima akan menghapus hambatan atau sekat walidat untuk memperbaiki Tuhan dan ciptaan. Itu fase pertama. Fase kedua.
Wali zat dikatakan sebagai pemimpin dari para petugas Tuhan. Istilah pemimpin tidak menyandang sebagai status atau kedudukan sehingga membedakan antara wali zat dengan petugas Tuhan. Jadi, istilah pemimpin tidak menyandang sebagai status atau kedudukan sehingga membedakan antara wali zat dengan petugas Tuhan. Jadi, gak ada status ini ya. Wali zat menyatu dengan raga. Para petugas juga akan bersatu di bawah kendali wali zat. Oke, fase kedua. Wali zat dikatakan sebagai pemimpin dari para petugas Tuhan. Istilah pemimpin tidak menyandang sebagai status atau kedudukan, sehingga membedakan antara wali zat dengan petugas Tuhan. Wali zat menyatu dengan raga. Para petugas juga akan bersatu di bawah kendali wali zat. Kalau wali zat ini bersatu dengan raga, maka banyak petugas Tuhan akan dikendalikan oleh wali zat. Untuk menjalankan perbaikan bersama-sama, alangkah baiknya melewati jalur pada wali zat. Untuk menjalankan perbaikan bersama-sama, alangkah baiknya melewati jalur pada wali zat. Jadi kamu kepingin untuk memperbaiki dirimu, lebih baik menggunakan jalur wali zat. Kesalahan-kesalahan perjalanan diketahui oleh wali zat yang dulu pernah menjadi wakil zat, juga pernah menjadi petugas Tuhan sesaat. Jadi kesalahan-kesalahan perjalanan itu diketahui oleh wali zat yang dulu pernah menjadi wakil zat, juga pernah menjadi petugas Tuhan sesaat. Dalam hal mengurus alam, wali zat tidak seberapa paham karena tugas tersebut diberikan kepada anak-anak Tuhan beserta kemampuannya. Jadi wali zat ini nggak paham karena tugas itu diberikan kepada anak-anak Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan kalau tidak memberikan kepada wali zat ya agak lumayan nggak bisa, karena power perbaikan itu ada pada wali zat. Jadi anak-anak itu harus memberikan data di lapangan, baru power ini akan memperbaiki. Tapi kemampuan sebenarnya ada pada anak Tuhan, powernya. Fase ketiga. Wali zat telah berkumpul menjadi satu bersama dengan ibu alam semesta, anak-anak Tuhan, juga saudara-saudaranya. Ini adalah fase pengenalan juga. Nah, ini adalah fase pengenalan, juga pemahaman tentang tentang siapa sajakah orang-orang yang terlibat pada keluarga Tuhan, termasuk para Tuhan. Jadi wali zat berkumpul menjadi satu dengan ibu alam semesta. Fase keempat. Fase di mana wali zat bersama dengan keluarga Tuhan bekerja, menyusun alam, dan menjadi evaluator Tuhan. Ketika keluarga Tuhan memperlakukan Tuhan sebagaimana rasa pada wali zat. Ketika keluarga Tuhan memperlakukan Tuhan sebagaimana rasa pada wali zat, maka rahmat Tuhan akan bertubi-tubi diluncurkan kepada seluruh alam. Luar biasa. Ini fase keempat ini harus dipahami ini bersama ini ya. Hah? Rahasianya di sini. Ya, rahasianya di sini. Fase di mana wali zat bersama dengan keluarga Tuhan bekerja, menyusun alam, dan menjadi evaluator Tuhan. Ketika keluarga Tuhan memperlakukan Tuhan sebagaimana rasa pada wali zat. Nah, iki sing rada angel. Rasa pada wali zat. Kalau itu benar-benar terjadi, apa yang terjadi? Maka rahmat Tuhan akan bertubi-tubi diluncurkan kepada seluruh alam. Fase kelima.
fase penyatuan antara Tuhan dengan keluarga Tuhan. Pada fase-fase tersebut adalah fase secara umum. Fase yang akan terjalankan harus dikenali dengan baik, terutama mencermati apa yang menjadi kelemahan pada walidat. Terutama mencermati apa yang menjadi kelemahan pada walidat. Walidat melindungi Tuhan, keluarga Tuhan menjadi pelindung walidat. Walidat melindungi Tuhan, keluarga Tuhan menjadi pelindung walidat. Nah ini kemarin sempat saya sampaikan kan, maukah kalian menjadi pelindungku? Nah, walidat melindungi Tuhan, keluarga Tuhan menjadi pelindung walidat. Akhirnya ada penyatuan itu biar kamu juga melindungi walidat itu juga. Untuk menuju pada keluarga Tuhan yang utuh, harus ada perjuangan-perjuangan saling memahami antara masing-masing keluarga. Untuk menuju pada keluarga Tuhan yang utuh, harus ada perjuangan-perjuangan saling memahami antara masing-masing keluarga. Bukan saling mencurigai ya, saling memahami. Kalau kamu sudah menjadi keluarga Tuhan, harus saling memahami. Nggak perlu ada kepancing. Nah, misalnya kepancing ya deloken itu biasa-biasa aja. Yang menjadi keluarga Tuhan adalah ini garis bawahi, orang-orang yang tidak merasa unggul satu sama lain. Kalau kamu belum punya karakter ini, berarti kamu belum menjadi keluarga Tuhan yang utuh. Menjadi keluarga Tuhan, ciri-ciri keluarga Tuhan adalah orang-orang yang tidak merasa unggul satu sama lain. Merasa paling unggul adalah pemantik yang berbahaya pada keluarga tersebut. Merasa paling unggul adalah pemantik yang berbahaya pada keluarga tersebut. Walidat akan mengajarkan bagaimana menjalankan kesatuan dan persatuan. Walidat akan mengajarkan bagaimana menjalankan kesatuan dan persatuan. Inilah yang paling ditunggu-tunggu oleh alam semesta yang menyadari hakikat hidupnya. Sementara saudara-saudara Tuhan banyak yang tidak dapat membuka tabir pada keadaan dunia. Tidak salah jika Maha Pencipta memang harus membuat pemimpin baru lagi, yaitu raga walidat. Kemudian akan mengembalikan seluruh manusia menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Saya ulang lagi, tidak salah jika Maha Pencipta memang harus membuat pemimpin baru lagi, yaitu raga walidat. Kemudian akan mengembalikan seluruh manusia menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Kelanjutannya, yang memimpin tidak akan merasa memimpin. Yang memimpin akan berguru pada yang tidak memimpin. Silakan dibaca bagaimana Tuhan itu sebenarnya. Selama ada walidat, maka seluruh ciptaan diberi kesempatan untuk membuka banyak tabir Tuhan. Di garis bawahi, selama ada walidat, maka seluruh ciptaan, berarti tanpa terkecuali kan ya, seluruh ciptaan diberi kesempatan untuk membuka banyak tabir Tuhan. Mumpung walidat masih di bumi. Oh, entek. Oh, berarti dari perkiraan dok, yo sekalian berarti ya. Iya. Oh, berarti pateni sih, Din. Perkiraan. Yes. Dalam kurung, pada walidat akan berproses dan sementara ini dunia masih berlangsung.
Kok begitu ya, perkiraan-perkiraan. Dalam kurung, pada walidat akan berproses, dan sementara ini dunia masih berlangsung. Dan sementara ini dunia masih berlangsung. Untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang walidat, maka buku ini harus didampingi atau berada pada wilayah walidat dan anak-anak Tuhan. Mereka yang dapat membaca buku ini secara rinci dan utuh, kejadian-kejadian alam yang telah mereka alami akan tampak dengan jelas pada buku Maha Mulia. Sebagai pembaca yang lain, akan dikenalkan tentang perkiraan-perkiraan yang terjadi pada walidat. Walidat sangat mengenali Tuhan. Walidat belum banyak mengenali Tuhan. Iya, walidat sangat mengenali Tuhan. Walidat belum banyak mengenali Tuhan. Walidat belum banyak mengenali Tuhan. Tapi gitu, walidat sangat mengenali Tuhan, walidat belum banyak mengenali Tuhan. Walidat tidak bisa memimpin. Anak-anak Tuhan juga tidak suka pemimpin. Walidat mempunyai gambaran atau bayangan untuk mempekerjakan Tuhan. Walidat mempunyai gambaran atau bayangan untuk mempekerjakan Tuhan. Iya. Anak-anak Tuhan santai. Iya. Tuhan akan lebih banyak memberi pekerjaan kepada walidat dan keluarga Tuhan. Loh, kan? Nah, teman-teman, walidat mempunyai gambaran atau bayangan untuk mempekerjakan Tuhan. Tuhan akan lebih banyak memberi pekerjaan kepada walidat dan keluarga Tuhan. Iya, itu mau. Gambarannya walidat seperti itu, kenyataannya Tuhan akan memberikan pekerjaan kepada walidat dan anak-anak Tuhan, keluarga Tuhan. Baru ada nih keluarga Tuhan. Tapi ada di atas tadi. Walidat membimbing. Anak-anak Tuhan membimbing. Saudara-saudara Tuhan dibimbing. Ya, ada yang anaknya Maha Mulia, ada saudara-saudara yang lain, yaitu akan dibimbing. Walidat mengecoh siapa saja yang mau menebak dirinya. Walidat mengecoh siapa saja yang mau menebak dirinya. Suka ngecoh wong ya. Apabila ada yang bekerja bersama dirinya, maka walidat akan membenarkan. Apabila ada yang bekerja bersama dirinya, maka walidat akan membenarkan. Walidat merasa senang dengan konsep perbaikan. Tuhan adalah ide atau pemberi ide, juga pelaksana kepada keluarga Tuhan. Semua anak-anak Tuhan menjadikan ini adalah kisah-kisah yang harus diselesaikan. Tidak ada kisah yang berbahaya. Tidak ada kisah yang merugikan. Selanjutnya anak-anak Tuhan selalu bekerja dengan riang gembira dan bebas. Itu loh kuncinya. Saya ulang lagi, kadang-kadang nggak paham orang-orang ini. Semua anak-anak Tuhan menjadikan ini adalah kisah-kisah yang harus diselesaikan. Tidak ada kisah yang berbahaya. Tidak ada kisah yang merugikan. Tapi ada yang merasa dirugikan. Karena dia belum masuk di dalam cerita. Tidak ada kisah yang merugikan. Selanjutnya anak-anak Tuhan selalu bekerja dengan riang, gembira, dan bebas. Oh, enak loh, ini kan clue ini. Kongkon pindah KTP angel. Berarti Oh, proses. keluarga Tuhan ini. Iya itu. Keluarga Tuhan menjaga. Keluarga Tuhan menjaga seisi anggota keluarga tersebut.
Tidak ada yang bisa mengendalikan keluarga Tuhan itu selain dirinya sendiri yang mau membenahi. Segala pembenahan bersumber pada wali zat. Wali zat itu sangat kacau. Tapi kalau kalian kepingin hidupnya dikacaukan, datanglah kepada wali zat. Maka kamu akan menjadi manusia yang akan dibebaskan, selalu mempunyai rasa gembira. Tapi hati-hati kalau menemui wali zat, karena kamu tidak akan diperhatikan dengan baik, tidak akan dipedulikan dengan baik. Kalau kamu tidak pernah berbicara tentang alam, mau toleransi kepada sesama. Wali zat tidak suka pada orang yang tidak bertoleransi dengan sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.